Tak hanya kaya dengan pemandangan alam yang menawan, Indonesia juga memiliki destinasi wisata horor yang populer. Banyak bangunan dan situs bersejarah bernuansa mistis yang menarik untuk dieksplore. Tak heran jika tempat-tempat yang misterius tersebut menjadi destinasi wisata horor di tanah air. Buat kamu yang bernyali besar dan penasaran dengan keseruannya, kamu wajib mengunjungi destinasi wisata horor dan angker berikut ini. Lawang Sewu merupakan destinasi wisata horor yang cukup terkenal. Bangunan tua yang dibangun di zaman Belanda ini menjadi ikon kota Semarang sekaligus destinasi wisata sejarah. Sesuai namanya, Lawang Sewu memiliki sedikitnya 429 pintu dengan lebih dari 1.200 daun pintu. Meski tercatat memiliki total jumlah pintu secara pasti, konon jumlah itu berubah saat dihitung. Meski sudah berdiri sejak tahun 1904, bangunan ala Eropa ini rutin dirawat sehingga tetap kokoh dan juga bersih. Bangunan ini dulunya digunakan sebagai kantor administrasi untuk perusahaan kereta api di zaman Belanda. Sementara di masa pendudukan Jepang, Lawang Sewu beralih fungsi menjadi penjara. Bangunan yang bernilai sejarah dengan arsitektur indah ini kerap dijadikan warga setempat sebagai wisata horor. Penjara bawah tanah yang ada di bangunan ini menjadi tempat yang cukup angker untuk dijelajahi. Bangunan yang bernilai sejarah dengan arsitektur indah ini kerap dijadikan warga setempat sebagai wisata horor. Penjara bawah tanah yang ada di bangunan ini menjadi tempat yang cukup angker untuk dijelajahi. Jika umumnya jenazah akan dimakamkan dengan cara dikubur dalam tanah maupun dikremasi, Desa Trunyan di Bali punya tradisi yang unik dan berbeda. Di desa yang dekat dengan Danau Batur ini, jenazah orang yang sudah meninggal tidak dikubur tapi diletakkan di atas tanah. Sebagai prosesi adat, jenazah diletakkan di bawah sebuah pohon tarumenyan. Meski jenazah hanya diletakkan begitu saja di atas tanah, jenazah tidak menimbulkan bau busuk. Warga setempat yakin jika pohon tarumenyan bisa menyerap bau busuk dari jenazah. Saat mengunjungi Desa Trunyan, jangan kaget jika kamu melihat kurungan bambu yang di dalamnya berisi jenazah. Di sini, kamu tidak hanya melihat kebudayaan menarik, tapi juga akan merasakan nuansa mistis dan horor yang cukup kental. Masih berlokasi di Bali, ada sebuah hotel besar yang diyakini menjadi salah satu tempat yang paling angker di Pulau Dewata. Berbeda dengan hotel lainnya, hotel yang bernama P.I. Bedugul ini tidak menyediakan kamar untuk tamu karena tidak beroperasi. Hotel yang berada di Bedugul, Bali ini awalnya adalah proyek yang sudah berjalan di tahun 90-an. Namun, karena ada peristiwa bom Bali, hotel megah ini kemudian terbengkalai begitu saja sebelum pembangunannya selesai. Alhasil, bangunan hotel bergaya Bali yang sudah lengkap dengan semua perabotannya ini tak terurus dan terlantar selama puluhan tahun. Warga sekitar kerap mendengar suara keramaian yang berasal dari dalam hotel ini. Beberapa warga juga sering melihat sosok perempuan misterius berambut pendek. Hotel ini semakin populer sebagai wisata horor setelah seorang travel writer, Jacob Laukaitis, membahas tentang hotel kosong dan angker ini di media sosialnya. Tak hanya itu, karena bangunannya yang angker dan ditambah dengan cerita-cerita yang seram, Hotel P.I. Bedugul juga mendapatkan julukan Ghost Palace. Salah satu gunung yang berada di Jawa Timur ini sudah lama terkenal dengan banyaknya cerita mistis. Meski memiliki panorama alam yang sangat indah, Gunung Kawi terkenal angker dan konon banyak digunakan sebagai tempat pesugihan. Banyak orang yang datang dari berbagai daerah di Indonesia hanya demi menjalankan ritual gaib. Dalam ritual itu, orang-orang yang menjalani pesugihan akan bertapa agar bisa mendapatkan kekayaan melimpah secara instan. Ritual ini tentu saja tidak dilakukan dengan cuma-cuma. Konon, orang yang melakukan pesugihan harus memberikan tumbal di alam gaib untuk memuluskan ritualnya tersebut.
Destinasi horor berikutnya yang bisa kamu kunjungi yaitu Alas Purwo. Hutan tertua di Pulau Jawa dengan vegetasi rapat ini selain terkenal dengan keindahan alamnya, juga memiliki sisi lain yang berbeda. Di balik pantai-pantai indah nan eksotis yang ada di Alas Purwo, seperti Pantai Grajan dan Pantai Plengkung, hutan ini juga menyimpan nuansa mistis. Menurut warga sekitar, konon di dalam hutan Alas Purwo, banyak jin yang berkumpul. Mulai dari penampakan sosok arwah penasaran, hingga makhluk halus yang kerap muncul dalam berbagai wujud. Karena itu, jika kamu ingin mencoba alternatif liburan yang memacu adrenalin, mengunjungi Alas Purwo bisa menjadi opsi liburanmu selanjutnya. Bangunan yang berdiri tahun 1895 ini adalah saksi bisu sejarah perjuangan dan perkembangan budaya Tionghoa di kota Medan. Sesuai namanya, Chong Avie Manshah dulunya adalah rumah dari seorang pengusaha asal Tiongkok yang bernama Chong Avie. Sukses membangun bisnis di Medan, pengusaha kelahiran Guangdong ini menjelma menjadi orang terkaya di Sumatera. Selain itu, ia juga dikenal sebagai sosok pengusaha yang dermawan. Bangunan tua dengan arsitektur unik ini menjadi salah satu destinasi wisata yang populer sekaligus. Sebab, ada banyak cerita tentang penampakan arwah sosok lelaki yang berkeliaran di rumah itu. Karena banyak cerita angker itulah, bangunan bersejarah ini menjadi salah satu tempat wisata horor yang menarik untuk kamu kunjungi. Satu lagi situs bersejarah peninggalan masa penjajahan Jepang menjadi destinasi wisata horor terbaik di Indonesia dalam daftar ini. Dibangun pada tahun 1942 dan terletak 3 km dari stasiun Bandung, gua ini awalnya berfungsi sebagai tempat penyimpanan senjata dan keperluan logistik. Baru semenjak tahun 1965, gua berlorong panjang dan gelap serta sedikit berliku ini resmi dijadikan objek wisata oleh warga sekitar. Konon katanya, selain menjadi tempat penyimpanan senjata, gua Jepang sering pula dijadikan tempat penyiksaan. Korbannya dikatakan berasal dari penduduk asli Indonesia yang menjadi romusha, atau pekerja paksa di masa penjajahan Jepang. Punya nyali besar. Telusuri gua lebih dalam lagi untuk mendengar jeritan arwah korban penyiksaan minta tolong yang telah menjadi mitos dan legenda setempat yang bernuansa mistis. Benteng yang dibangun di zaman penjajahan Belanda ini dulu disebut sebagai Benteng Ujung Pandang. Bangunan yang berada di pinggir pantai barat kota Makassar ini dibangun oleh Raja Goa IX pada tahun 1545 dan menjadi saksi sejarah bagaimana perjuangan warga Makassar ketika melawan penjajahan Belanda di tanah air. Bangunan tua ini selain menjadi salah satu destinasi wisata sejarah sekaligus juga sebagai wisata horor. Sebab, di zaman dulu saat masyarakat Goa berusaha merebut benteng ini, ada banyak pembantaian yang terjadi. Banyak orang yang meninggal karena perlawanan itu sehingga tempat ini menjadi angker. Konon, arwah orang-orang yang meregang nyawa di tempat ini, menjadikan Fort Rotterdam penuh dengan nuansa mistis. Destinasi wisata horor di Indonesia selanjutnya adalah Pantai Parangkusumo yang berada di Bantul. Menawarkan pemandangan indah khas pantai dengan pasirnya yang berwarna hitam kegelapan, Pantai Parangkusumo sangat identik dengan sosok Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Bersebelahan dengan Pantai Parangtritis, destinasi bernuansa angker di Indonesia ini dipercaya sebagai portal gaib yang menghubungkan dunia dengan kerajaan dari Nyi Roro Kidul. Selain terkenal sebagai salah satu tempat wisata horor di Indonesia yang bernuansa mistis, Pantai Parangkusumo juga menjadi tempat dilaksanakannya berbagai ritual-ritual adat.
Benteng Vredeburg adalah bangunan peninggalan Belanda terbesar di Yogyakarta. Difungsikan sebagai museum, banyak wisatawan yang datang ke tempat ini setiap harinya. Seperti kebanyakan bangunan tua, benteng ini juga punya kisah horor tersendiri. Misalnya saja penampakan noni Belanda yang kakinya menyerupai kaki kuda hingga serdadu Belanda. Sosok wanita cantik bergaun panjang juga konon kerap muncul dari gerbang benteng. Itulah beberapa wisata horor yang ada di Indonesia. Kamu sendiri sudah pernah mengunjungi salah satu wisata horor di atas gak? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk like, share dan subscribe channel kita. Kami Vio Channel, dan terima kasih banyak.